Ada banyak kejanggalan pembelian saham Gotoh oleh Telkomsel. OJK tak berkutik. Saya Anton Septian dan inilah editorial Tempo. Orang Minang punya pepatah bagus untuk mengilustrasikan kebusukan yang akhirnya terbongkar meski rapat-rapat disembunyikan. Nanta banam kata bongko, nanta surwa kata buka. Itulah yang terjadi di balik terpuruknya harga saham Gotoh sejak melantai di bursa 3 tahun lalu. Sial bagi publik, muslihat itu menyebabkan duit masyarakat yang menjadi investor amblas. Kerugian juga mendera PT Telkom Indonesia lewat anak usahanya PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel yang membeli saham gabungan Gojek dengan Tokopedia ini. Pada penutupan bursa 7 November 2025 silam, harga saham Gotoh hanya Rp61 atau tinggal 1/5 dibanding pada saat penawaran umum perdana. Saat itu, Gotoh mengumpulkan dana publik hingga Rp13,7 triliun. Secara total, perusahaan meraup Rp15,8 triliun setelah menjual saham treasury. Gotoh mengklaim berhasil menarik sekitar 300.000 investor dalam penawaran umum tersebut. Telkomsel masuk ke Gotoh sejak 2020 ketika Gojek dan Tokopedia belum bergabung. Awalnya, Telkomsel menyuntikkan Rp2,1 triliun pada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, induk Gojek. Setahun kemudian, setelah Gojek dan Tokopedia melebur, Telkomsel membeli saham Gotoh senilai Rp4,3 triliun sehingga total investasi mereka Rp6,4 triliun. Telkomsel pun menguasai 23,7 miliar saham Gotoh dengan nilai Rp269 per saham. Jika dibandingkan dengan harga saham Gotoh pada 7 November 2025, nilai investasi Telkom merosot lebih dari 4 kali lipat. Mengapa Telkom berinvestasi pada perusahaan yang tak pernah untung? Kejaksaan Agung yang menyelisik investasi ini sejak 2023 menengarai adanya konflik kepentingan lantaran afiliasi sejumlah pihak dalam transaksi tersebut. Yang paling jelas adalah hubungan pengusaha Garibaldi Thohir yang ketika itu menjabat komisaris independen Gojek dan belakangan komisaris utama Gotoh dengan adiknya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Lalu ada Bono Daru Aji, komisaris Telkom saat itu yang menjadi konsultan hukum IPO Gotoh. Tak boleh dikesampingkan pula Pandu Sahrir yang saat itu menjabat komisaris Bursa Efek Indonesia. Pandu pernah mengempit saham Gojek dan menjadi komisarisnya. Ketika Gojek dan Tokopedia bermerger, dia menjabat komisaris utama Gotoh Financial, anak usaha Gotoh. Dokumen kejaksaan menunjukkan bahwa Toba Bara, perusahaan yang terafiliasi dengan Luhut Binsar Panjaitan, paman Pandu, merupakan salah satu pemilik saham PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang menaungi Gojek. Konflik kepentingan itu menyebabkan keputusan investasi Telkom patut diduga tidak didasari prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Karena itu, mencuat tuduhan Telkom dipaksa masuk ke Gotoh untuk menyelamatkan investor lama. Karpet merah juga dibentangkan kepada Gotoh saat naik ke lantai bursa. Jika memakai aturan lama, Gotoh tak akan tercatat pada papan utama karena perusahaan ini belum pernah untung, setidaknya setahun terakhir. Bursa Efek Indonesia mengubah aturan tersebut. Meski masih rugi, Gotoh boleh menawarkan sahamnya di bursa. Kejaksaan menyatakan perubahan tersebut terjadi karena ada pengaruh kekuasaan yang besar yang merujuk pada nama-nama bos besar itu. Poles-poles nilai perusahaan juga dilakukan dengan menambahkan goodwill, aset tak berwujud yang menjadi keunggulan kompetitif perusahaan. Hasilnya, total aset Gotoh melonjak dari sekitar Rp30 triliun menjadi kurang lebih Rp148 triliun. Angka yang fantastis itu mengecoh investor awam. Kenyataannya, fundamen perusahaan keropos. Hingga triwulan tahun ini pun, Gotoh masih rugi Rp775 miliar. Mereka yang menjerumuskan Telkom lewat penempatan dana Telkomsel di Gojek ataupun Gotoh harus bertanggung jawab. Sudah sepantasnya para pemegang saham lama yang hengkang lebih dulu membeli kembali saham Gotoh di Telkomsel dengan harga awal. Jika tidak, duit Telkomsel akan terus tersandar di Gotoh dan timbulnya kerugian negara tinggal menunggu waktu. Segala kerumitan ini disebabkan pula oleh ciutnya nyali otoritas jasa keuangan. Lembaga pengawas ini tak mencegah Gotoh melantai di bursa meskipun banyak kejanggalan. Konflik kepentingan yang terang benderang juga tak membuat OJK bergerak. Akibatnya, Telkom berada di tubir kerugian dan investor publik pun tak terlindungi. Simak editorial dan liputan selengkapnya hanya di tempo.co.